dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Saya Pendeta Abraham Ruben Besang. Saya Pendeta Ketua Jemaat GPIB Immanuel Jakarta. Pagi ini mari kita sama-sama awali hari yang Tuhan berikan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari baru yang Tuhan karuniakan. Kerinduan kami, firman-Mu menuntun seluruh langkah hidup kami, khususnya di hari ini. Karena itu ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu, agar kami dapat menghayati kebenaran firman-Mu dan memberlakukannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan memohon di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab pagi ini dari kitab Yehezkiel, pasalnya yang ke-8, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, Yehezkiel pasal 8, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Pada tahun ke-6, dalam bulan yang ke-6, pada tanggal 5 bulan itu, waktu aku duduk di rumahku berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana. Dan aku menerima penglihatan. Sungguh ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah kelihatan seperti api, dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. Dia mengelurkan sesuatu yang berbentuk tangan dan dipegangnya jambul kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi dan membawa aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke Yerusalem, dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu itu. Lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel, seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, lihatlah ke utara. Aku melihat ke utara, sungguh di sebelah utara gerbang mesbah, dekat jalan masuk, terdapat berhala cemburuan tadi. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Demikian pembacaan ayat Alkitab. Yang berbahagia tentulah kita yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, tentu saya percaya kita tidak suka untuk dikhianati. Kita tidak suka untuk diduakan. Maaf, misalnya saya beri contoh, ketika misalnya suami istri lalu kemudian menempatkan seorang laki-laki, si istri misalnya, di rumahnya lalu berselingkuh. Atau sebaliknya, seorang suami menempatkan perempuan dan berselingkuh di rumah mereka. Apa yang dirasakan oleh pasangannya? Bukan hanya cemburu, tapi sakit hati. Bahkan mungkin akan bilang, saya pisah saja, karena pernikahan kami sudah dinodai, sudah dikhianati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, saya mengambil ilustrasi tadi untuk mengatakan bahwa apa yang disampaikan firman Tuhan kepada Yehezkiel melalui penglihatan dan peristiwa ilahi di pasal 8 tadi, itu merupakan sebuah gambaran bagaimana orang Israel yang adalah umat Tuhan, yang adalah pilihan Tuhan, umat yang dikasihinya. Kita pasti mengingat ya bahwa bagaimana sejarah Israel nenek moyang mereka, mulai dari Abraham, lalu Yakub, lalu kemudian ketika Yusuf anak Yakub, lalu bagaimana mereka jadi budak di Mesir, melewati padang gurun, masuk tanah Kanaan, sampai menjadi kerajaan besar dan seterusnya dan seterusnya. Tidak berhenti kasih sayang Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan? Pada masa Yehezkiel diutus di kehidupan umat, Bapak Ibu sangat jelas. Ketika Yehezkiel pada saat itu, pasal 8 katakan, berhadapan-hadapan dengan tua-tua Yehuda, ia mendapatkan penglihatan oleh kuasa Tuhan. Ia dibawa, dia melihat yang menyerupai seorang laki-laki,
bagian bawahnya kelihatan seperti api, atasnya cahaya, lalu kemudian mengambil rohnya, lalu kemudian membawa rohnya melihat ke Yerusalem. Bapak Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan, Yerusalem itu sebelum direbut oleh Daud namanya kota Yebus dan tidak pernah bisa ditaklukkan oleh siapapun. Lalu Daud dengan memohon kepada Tuhan, lalu kemudian dia bisa merebut kota Yebus, dan Daud jadikan kota itu menjadi tempat pemerintahannya, dan sekaligus kemudian dibangun Bait Allah. Yerusalem itu artinya kota damai. Dan disitulah kita tahu ada Bait Allah, ada pemerintahan kerajaan Daud dan juga Salomo. Nah Bapak Ibu, kembali kepada masa Yehezkiel. Di tempat itu diperlihatkan kepada Yehezkiel oleh Allah bagaimana ada di pintu gerbang, di gerbang mezbah ada berhala-berhala. Di tempat yang Tuhan berikan, di tempat ada Bait Allah, di tempat yang menjadi damai sejahtera, ditempatkan berhala-berhala. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itu yang diperlihatkan Tuhan kepada Yehezkiel. Lalu kemudian pertanyaan yang sangat kritis di ayat yang ke-6, apakah aku mau menjauhkan diri dari mereka? Pertanyaan itu pertanyaan retoris tentunya. Dan kemudian bisa saja Yehezkiel katakan, oh ya Tuhan, sudah layak Tuhan, jauhkan saja, tinggalkan saja. Penglihatan yang diberikan kepada Yehezkiel untuk menegaskan betapa keji, betapa dahsyat yang dibuat oleh umat Allah, menyakiti hati Tuhan, menduakan Tuhan, bahkan menggeser Tuhan dalam kehidupan mereka. Padahal Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi mereka. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, berhala pada masa-masa orang Israel pada masa dulu bisa berbentuk patung-patung yang mereka sembah, mereka bikin ibadah dengan penyembahan-penyembahan. Namun untuk kita sekarang Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus pernah berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Artinya apa? Sekarang sebagaimana Paulus katakan dalam surat-suratnya, berhala-berhala itu begitu banyak. Apa yang kita senangi, apa yang kita kagumi, apa yang kita puja, bahkan kemudian menggeser keberadaan Tuhan, itu sebenarnya sudah menjadi masuk dalam konteks sebagai sebuah pemberhalaan. Apa yang dimaksud pemberhalaan di zaman modern? Bisa disebut dengan harta, uang, atau mungkin seksualitas, atau mungkin jabatan dan lain sebagainya. Bukan rahasia Bapak Ibu, bukan rahasia. Ada anak-anak Tuhan, ada orang-orang yang beriman kepada Kristus, tapi karena mengejar jabatan, karena mengejar harta, karena mengejar kenikmatan seksual, maka semuanya ditinggalkan. Tuhan bukan saja diduakan, tapi juga dikhianati. Lalu apakah kemudian orang-orang yang beribadah, yang bergereja itu aman-aman saja? Maaf Bapak Ibu, saya mau katakan, kadang-kadang masih ada saja orang yang pergi ke gereja. Dia pergi ke gereja, tapi dalam praktek hari-harinya dia juga pergi ke orang pintar, ke dukun dan lain sebagainya. Bukankah itu juga menduakan hati Tuhan? Dan kata firman yang kita baca pada pagi ini itu kekejian bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, saya mau ajak kita untuk bersyukur di pagi ini. Hari ini, hari pertama di bulan kedua di tahun 2023. Masih ada 10 bulan ke depan, ditambah sekian hari lagi. Kalau kita ada di sini, itu bukan kebetulan. Itu bukan karena saya hebat, Bapak Ibu hebat, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Lalu pertanyaannya, kalau Tuhan mengasihi kita, alasan apa sehingga kita tidak mengasihi Tuhan? Alasan apa sehingga kita menyakiti hati Tuhan? Alasan apa kita menggeser Tuhan? Menggantikan dengan berhala-berhala modern kita, menggantikan dengan uang, dengan jabatan, dengan seksualitas, dengan apapun. Rasanya tidak ada alasan. Rasanya malu kalau kita melakukan hal itu. Karena Tuhan mengasihi kita tanpa batas. Pagi ini mau dikatakan melalui pertanyaan firman Tuhan di ayat yang ke-6. Apakah aku akan menjauhkan diri? Jawabannya jelas tidak. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seburuk-buruk apapun kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hal itu juga yang ditegaskan kalau kita membaca Injil. Seorang gembala yang sejati, dia meninggalkan domba-dombanya yang lain untuk mencari yang sesat. Anak manusia datang untuk mencari yang sesat, orang yang berdosa.
Tapi bukan dengan demikian kemudian kita berbuat dosa, bukan. Tapi justru kita menyadari betapa besar kasih sayang Tuhan. Yang saya mau katakan Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, sebuah pertanyaan reflektif kritis buat kita. Apakah ada alasan untuk kita menduakan Tuhan, menyakiti hati Tuhan, atau menggantikan Tuhan dengan berhala-berhala kita? Harusnya tidak. Harusnya di dalam hati, pikiran, mulut, perbuatan kita, maka itu semua diisi oleh kehadiran Tuhan. Sehingga apa? Sehingga tidak ada tempat untuk berhala-berhala. Siapa manusia yang tidak perlu uang dalam hidupnya? Siapa manusia yang hidup tanpa seksualitas dalam hidupnya? Semua perlu, semua butuh. Tapi semua itu kita tundukkan, menyadari bahwa ada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Allah yang memperhatikan kehidupan kita. Karena itu sekali lagi tidak ada alasan untuk kita menduakan, menyakiti, bahkan menggantikan Tuhan dengan apapun. Bulan Februari kadang orang katakan sebagai bulan kasih sayang. GPIB merayakan HUT Pelkat PKP pada 18 Februari nanti. Karena itu ada banyak hal yang bisa kita buat di hari-hari yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan mengasihi kita, tidak ada alasan kita untuk tidak mengasihinya. Karena Ia terus mengasihi tanpa batas. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Ia tetap menggenggam, Ia tetap memeluk, Ia tetap mengasihi kita. Jangan beri tempat untuk berhala-berhala, apapun itu. Tapi terus buka dan luaskan ruang dalam diri dan kehidupan kita, kehadiran Tuhan. Sehingga apapun situasi yang kita hadapi, bukan situasi itu yang mempengaruhi dan kemudian membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi apapun situasi yang kita hadapi, karena ada Tuhan dalam hidup kita, maka situasi itu menjadi berubah. Kenapa? Karena kita bersandar pada kekuatan Tuhan. Tidak ada tempat untuk berhala-berhala. Tuhan memberkati Bapak Ibu di hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pagi ini mengawali seluruh aktivitas tugas tanggung jawab kami. Tuhan, kami mendengar firman Tuhan dan diteguhkan kembali agar kami boleh setia mengasihi Engkau, bukan karena kami hebat dan kami mampu, tapi karena Engkau lebih dahulu dan terus menerus setia dan mengasihi kami. Bapa di surga, Engkau berkati semua kami, khususnya saat ini yang sedang mengikuti Morning Call GPIB. Tuhan berkati semua kami dimanapun kami berada, hidup pribadi kami, hidup keluarga kami, hidup tugas tanggung jawab pekerjaan usaha kami, pendidikan anak-anak kami, harapan kami, pergumulan kami. Saat ini ketika ada saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan lawat, Tuhan jamah. Doa permohonan kami Tuhan pulihkan. Dan kami yakin Tuhan pasti memberi yang terbaik buat saudara kami yang saat ini sedang bergumul, sedang dalam kekecewaan, sedang dalam kegagalan. Tuhan angkat mereka, Tuhan berikan kekuatan, tuntun mereka, tegakkan mereka, dan luaskan pandangan mereka bahwa ada Engkau Bapa yang mengasihi kami. Bagi kami yang sedang bersuka cita karena kesuksesan, keberhasilan, karena pencapaian-pencapaian, bimbing kami Tuhan untuk terus boleh meningkatkan dan membesarkan rasa syukur kami. Karena apapun yang kami capai itu boleh terjadi semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kau memberkati gereja Tuhan, jemaat GPIB yang tersebar di 26 provinsi, khususnya juga yang ada di pos-pos Pelkes. Tuhan berkati agar firman Tuhan, damai sejahtera Tuhan boleh terus tersebar dimanapun berita firman itu boleh disampaikan. Berkati juga gereja-gereja yang melayani Indonesia, seluruh umat-Mu Tuhan berkati. Bahkan masyarakat Indonesia Tuhan juga memberkati. Khususnya ketika saat ini ada beberapa daerah yang sedang mengalami bencana alam. Kami memohon Tuhan lewat pemerintah, aparat, Tuhan berkati, tolong saudara kami yang sedang bergumul. Kami juga berdoa mohon hikmat dari Tuhan untuk Bapak Presiden Joko Widodo, untuk Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, para menteri, Panglima TNI, Kapolri, pimpinan lembaga tinggi negara, kepala daerah, dan semuanya. Kami percaya Indonesia Tuhan kasihi dan berkati. Akhirnya kami mau menyerahkan keutuhan hidup kami Tuhan. Tuhan menyertai kami dan Tuhan memberkati kami. Sehingga hari ini kami jalani, kami isi dan kami maknai dengan segala kehendak Tuhan yang berlaku dalam hidup kami.
Terpujilah Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami bawa doa ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam kasih dari saya, Pendeta Abraham Ruben Persang, dan juga dari seluruh jemaat GPIB Immanuel Jakarta. Tuhan memberkati.